Sobat Binar semuanya, selamat datang kembali di Bisikan Acara Asik Psikologi ala Berbinar. Nah, tempat kita bisa santai sambil ngobrolin apapun yang terkait psikologi. Nah, perkenalkan saya Eva dan teman ngobrol saya di sini, Kak Zakia. Saya dulu, Kak. Hai Sobat Binar. Oke, makasih ya udah temenin kita sejauh ini. Nah, kita balik lagi nih di Bisikan episode 16. Nah, episode kali ini kita membawa narasumber yang nggak kalah seru. Dan sini kita udah ditemenin sama Mas Satria Kamal Agassi, SPSI, MPSI Psikolog. Hai Kak Satria. Halo, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat semua ya. Oke. Oke. Nah, tadi kan sudah tahu ya narasumbernya itu Mas Satria. Boleh dong Mas Satria perkenalan dulu dengan Sobat Binar nih. Oke, bisa langsung ya. Oke, saya sebenarnya bisa dipanggil Agassi aja lebih enak ya. Karena saya lebih dikenalnya sebagai Agassi dan saya kebetulan juga memang praktisi juga, lebih tepatnya praktisi SDM, tapi memang secara gelar saya juga memiliki gelar sebagai psikolog dan juga beberapa kali juga menangani beberapa konseling-konseling sedikit-sedikit aja lah, tipis-tipis aja. Karena memang untuk terkait major saya itu lebih ke arah di industri dan organisasi. Tapi mungkin kayaknya tema saat ini juga akan juga bisa kita perbincangkan bersama dan juga saya memiliki beberapa pengalaman terkait tema-tema ini seperti itu. Baik, Kak. Jadi Pak Gas ini ya, Mm-mm. sudah perkenalan diri. Nah, bagaimana sih Pak kabarnya hari ini? Apakah sehat atau ada kesibukan lain juga? Oke. Hmm, Kayaknya Mas Satrianya ini terkendala. ya mungkin aku lanjut aja kali Ya, ya. prima memory aja langsung. Oke. Nah, tadi kan udah perkenalan nih dari narasumber kita. Nah, episode kali ini kita akan membahas topik yang sering kali kita jumpai nih. Nah, tema episode kali ini yaitu manfaat pengenalan diri terhadap kesehatan mental nih. Kita akan ngobrol-ngobrol banyak terkait kesehatan mental nih Sobat Pinter pada sore kali ini. Nah, benar banget nih. Nanti kita bakal bahas yang sering kali banget terdengar sama kita kayak tentang penerimaan diri, terus gimana sih tentang kesehatan mental kita sendiri, atau semuanya bakal dibahas di episode 16 ini, yang tentunya sama narasumber yang udah expert banget dalam bidang psikolog. Oke, karena tadi udah perkenalan juga, terus udah tahu tema hari ini, mungkin saya langsung aja masuk di pertanyaan pertama nih. Nah, sebelum kita kulik manfaat apa itu penerimaan diri, nah saya izin bertanya nih Pak Satria, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan penerimaan diri ini? Oke, terkait penerimaan diri ya, atau biasa disebut sebagai self acceptance ya, itu di mana seseorang bisa lebih menghargai dirinya, mengenali dirinya, menerima dirinya sebagai manusia yang utuh, termasuk terkait kekurangan ataupun kelebihan yang dimiliki. Karena kita sebagai manusia pasti kita tidak sepenuhnya sempurna, tetapi hal tersebut tidak akan mengurangi nilai kita sebagai manusia, seperti itu. Dan pengakuan tersebut ataupun pengenalan diri tersebut dari segi aspek diri seperti fisik, emosional ataupun secara mental, tanpa adanya penolakan ataupun judgmental terhadap diri sendiri, ya. Jadi penerimaan diri berarti memahami bahwa ketidaksempurnaan adalah bagian dari menjadi manusia dan tidak mengurangi apa seharusnya kita sebagai manusia seutuhnya. Seperti itu sih, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Satria atas penjelasannya. Mungkin saya izin menyimpulkan ya Pak ya dari tadi. Boleh.
terkait dengan penerimaan diri ini nih. Dan ini tuh cukup insightful banget buat kita semua ini Sobat Binar nih, bahwa penerimaan diri itu dimana itu kita lebih menghargai diri kita, menerima diri kita, karena manusia itu harus memahami ketidaksempurnaan kita sebagai menjadi manusia ini, sehingga kita tidak menjustice diri kita sendiri. Kita harus menerima dan menghargai diri kita sendiri. Begitu ya Pak ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya akan dibawakan oleh Pak Zakia. Oke, terima kasih. Aku juga mau tanya nih karena informasinya agak menarik banget, bukan agak lagi ya, memang benar-benar menarik. Nah, jadi aku mau nanya nih, gimana sih kita bisa ngelihat diri kita itu kalau kita tuh udah menerima atau memiliki penerimaan diri yang baik tuh? Menurut Kak Satria gimana? Oke, kalau kita ngomongin terkait penerimaan diri atau self acceptance, pasti hubungannya terkait bagaimana kita being present ataupun mindfulness, di mana kita itu sadar kita saat ini berada di sini dan kita saat ini menerima diri kita seperti apa. Jadi salah satu bagaimana kita bisa menerima diri kita yaitu terkait bagaimana kita akhirnya bisa membantu diri kita menjadi lebih sadar akan pikiran dan perasaan tentang apa yang sedang kita alami saat ini. Seperti itu sih. Hmm. Oke, berarti kalau bisa aku simpulin ciri-ciri kita kalau bisa nerima diri kita sendiri itu ternyata kalau kita bisa memahami diri kita sendiri gitu ya Kak ya. Betul, betul. Mungkin Memang, aku gimana Kak? boleh-boleh dilanjut mau dulu. Ya, aku juga mikirnya kayak gitu. Karena diriku sendiri juga kadang kalau kita udah tahu nih passionnya kita seperti apa, berarti kan kita udah Hmm. termasuk mengenali diri kita sendiri gitu. Betul, betul. Jadi juga terkait bagaimana kita aware terhadap diri kita kenal terhadap diri kita, dan akhirnya kita mengetahui nih apa yang sedang kita rasain sekarang. Oh ini wajar, wajar kita alami gitu loh. Karena diri kita tuh seperti ini gitu. Jadi memang mungkin langkah awal yang bisa kita mulai untuk kita bisa menerima diri kita. Karena proses penerimaan diri itu tidak bisa tiba-tiba, oke, saya terima diri kita. Tidak bisa seperti itu. Pasti harus ada proses yang terus kita jalani, gitu kan? Dan salah satu langkah awalnya adalah kita harus kenal terhadap diri kita sendiri. Sebenarnya kita tuh seperti apa sih gitu. Sebenarnya kenapa kok pemikiran ini kita muncul? Kenapa kok kita berlaku seperti ini? Itu terkait refleksi diri yang dilakukan setiap hari. Itu akan bisa membantu kita untuk bisa lebih mengenal diri dan akhirnya kita bisa menerima diri kita atau self acceptance-nya akhirnya bisa untuk membantu kita menjadi lebih pribadi secara sehat secara mental seperti itu sih. Hmm. Eh, Berarti hubungannya sama kesehatan mental sangat tipis-tipis ya. Berarti berhubungannya tuh sangat Betul. kalau kayak kalau kita udah tahu gimananya kita, itu akan bergantung Hmm. juga ke kesehatan mental kita. Betul, Nah, betul mungkin sekali. dari Kak Eva juga ada pertanyaan lain kali ini. Iya, benar banget nih, karena pembahasan kita udah semakin seru gitu. Mungkin aku juga ingin bertanya nih Pak Satria nih. Nah, apa saja sih kebiasaan yang dapat membentuk sikap penerimaan diri ini? Oke, mungkin terkait kebiasaan ya. Mungkin salah satu yang bisa membentuk terkait penerimaan diri itu bisa kita melakukan journaling. Tadi kan kita sudah sempat eh, menyinggung terkait bagaimana kita harus aware terhadap diri kita dan kita harus mengenali diri kita, gitu kan ya. Mungkin kegiatan yang bisa kita lakukan tiap hari terkait journaling atau kita nulis ya, kegiatan selama satu hari ini kita sedang ngapain aja, kemudian kita merasakan apa aja, kemudian respon kita itu seperti apa, dan apa yang terjadi dengan respon yang sudah kita tunjukkan, dan bagaimana akhirnya lingkungan merespon terhadap apa yang kita lakukan gitu kan ya. Akhirnya ketika proses journaling itu, oh ternyata seperti ini ya diri saya. Ketika saya merespon seperti ini, ketika saya bertindak seperti ini, ternyata lingkungan bertindak seperti ini. Dan ketika saya punya pemikiran ini, ternyata inilah yang akan keluar sebagai perilaku kita gitu kan. Akhirnya konsep ketika kita membiasakan journaling, menulis, mungkin kayak buku diary gitu lah ya, kalau misalkan biasanya
teman-teman itu. Jadi kita tulis, akhirnya kita kenal, kita mengerti dan lebih dalam sadar akan diri kita. Nah, setelah itu baru perlahan pasti self acceptance akan bisa kita lakukan atau pengendalian diri akan bisa kita lakukan. Seperti itu, Mbak Eva. Oke, baik, Kak. Jadi kebiasaan yang harus kita lakukan buat penerimaan diri ini salah satunya journaling ya, Pak ya. Ini cukup Betul. insightful banget karena mungkin kedepannya Hmm. akan saya lakukan juga itu. Betul. Mungkin ada lagi contohnya Mbak Eva, mungkin sempat kelupaan. Tadi satu lagi, mungkin selain journaling kita juga bisa melakukan meditasi. Meditasi ini juga mungkin kita bisa belajar lebih dahulu bagaimana kita melakukannya dan sebagainya. Tapi memang sebenarnya saya bukan ahli meditasi, tapi mengerti lah terkait meditasi itu konsepnya seperti apa. Dan konsepnya itu sejalan dengan apa yang saya jelaskan di awal, di mana meditasi itu akhirnya kita bisa being present. Kita sadar gitu loh. Sadar hari ini kita sedang berada di sini, kita sedang melakukan apa, dan apa yang sedang kita rasakan, dan sebagainya. Mungkin kita juga bisa melakukan itu gitu loh. Dan kita di waktu-waktu senggang atau di waktu-waktu yang bisa kita fokus terhadap diri kita sendiri, kita bisa melakukan ini. Karena itu sangat penting juga, di mana akhirnya meditasi itu bisa membawa kita eh, menarik diri kita ke being present gitu. Karena apalagi di zaman-zaman sekarang ya, di mana informasi itu cukup cepat, informasi itu sangat mudah kita kita dapatkan. Terkadang itu kita lupa. Kita tuh pikiran kita tuh nggak di sekarang nggak di sini gitu loh. Kita mikir ke sana, mikir ke sini, dan akhirnya eh, kita pun bereaksi terhadap terkadang akhirnya muncul-muncul pikiran-pikiran negatif ataupun pikiran-pikiran yang sebenarnya itu tidak terjadi gitu loh. Bahkan belum terjadi gitu kan. Nah, pentingnya itulah ketika kita melakukan meditasi, kita sempatkan setiap hari untuk berdiri, berdiam diri, akhirnya kita jauh dari gadget, jauh dari apapun itu, terus kita juga bisa memasukkan positif-positif talk yang bisa kita lakukan, dan juga kita juga bisa merefleksikan diri, mengenal diri. Nah, seperti itulah. Jadi mungkin yang bisa saya sarankan ada dua jenis kegiatan yang bisa kita rutinkan untuk bisa meningkatkan self acceptance kita, yaitu journaling dan meditasi. Dan keduanya menurut saya hal yang mudah sih, dan tidak perlu uang banyak, keluar uang banyak gitu kan ya. Kalau kita kan sekarang kan viralnya kita harus healing, harus kemana gitu kan, itu kan jauh-jauh ada banyak pasti akan biaya keluar gitu kan. Kita pakai modal journaling dan meditasi di rumah itu sudah cukup seharusnya. Seperti itu. Oke, baik. Jadi tadi ada journaling jadi juga meditasi nih Sobat Minat. Jadi bisa diaplikasikan ya nanti buat bagaimana cara penerimaan diri ini. Nah, mungkin untuk Kak Zaki ada pertanyaan lain nih. Ini aku tertarik banget nih sama yang journaling sama meditasi. Karena aku pribadi juga journaling banget nih anaknya ya, agak mengakui Waduh. diri sendiri juga. Aku suka salah satu jurnal tuh yang tipe vomit journal. Mungkin Kak Satria juga tahu nih kalau vomit journal tuh kayak mengeluarkan keluh kesah kita gitu kan ya. Betul, betul. Dan semua yang bikin overthinking gitulah pokoknya. Tapi ada nih satu hal yang menurut aku kadang tuh maksudnya menghambat gitu, menghambat yang Hmm. ada di pikiran kita. Kadang kita tuh denial gitu lah kan. Kayak misal, seharusnya ini tuh nggak boleh terjadi. Nah, kita tuh Hmm. udah tahu nih dampaknya gimana. Tapi Hmm. kita suka denial gitu kan. Nah, gimana sih menurut kakak kayak yang dapat menghambat sikap penerimaan diri kita sendiri gitu gitu? Akhirnya kita begini, denial itu juga akan muncul ketika kita memahami tersebut, sebenarnya kita belum kenal sebenarnya. Apa yang sebenarnya kita rasakan kalau kita muncul denial itu artinya kita sebenarnya belum kenal apa yang seharusnya kita lakukan gitu ya. Misalkan contoh ketika ketika itu sudah terjadi gitu ya. Sudah terjadi dan kita proses journaling, oh seharusnya nggak kayak gitu nih. Ada penyesalan di situ ya, ada seperti, loh seharusnya aku bisa kayak gini dan sebagainya. Nah, sebenarnya itu adalah proses diri kita, proses belajar kita. Akhirnya kita tahu nih, oh ternyata diri kita tuh kayak gini tuh penyebabnya ini, ataupun berakibat seperti ini. Nah, sebenarnya denial itu nggak masalah. Kita terima dulu, kita pelajari dulu apa yang kita rasakan, dan akhirnya oke, mungkin di berikutnya, di kesempatan berikutnya ketika pikiran itu datang ataupun
peristiwa itu datang, kita bisa melakukannya sesuai dengan apa yang kita harapkan seperti itu. Menurut saya sih seperti itu Mbak Tasya. Oke, kalau itu memang kayak rada pribadi aku sendiri sih, karena cukup Betul, denial gitu kan. Jadi betul, kayak, betul. kayaknya enggak deh, kayaknya enggak deh. Atau Betul terlalu sekali. positive thinking, aku juga nggak tahu. Nah, balik lagi Iya, ke iya. journaling nih, Kak. Ada kan beberapa orang yang nggak suka atau nggak tertarik sama menulis nih. Nah, kalau aku Betul. pribadi sih menulis agak cukup menenangkan jiwa ya, agak menenangkan jiwa gitu. Benar-benar. Nah, menurut Kakak, apa sih saran yang lain selain journaling untuk mengeluarkan dari diri kita sendiri atau perasaan gusar kita sendiri gitu? Oke, mungkin ada yang memang ya beberapa tipe orang yang tidak suka dengan menulis dan sebagainya. Sebenarnya ada aktivitas lain yang akhirnya kita bisa lebih fokus dan being present itu salah satunya adalah sesimpel kita mendengarkan musik. Mendengarkan musik aja kan kita kan kalau ya namanya pasti beberapa orang malas lah ya untuk nulis dan sebagainya. Tapi ketika kita mendengarkan musik, kemudian musik-musik yang positif ya, terutama yang akhirnya bisa membawa kita sadar apa yang sedang kita rasakan, apa yang sedang kita itu cocok gitu dengan musiknya gitu kan ya. Nah kan salah satunya kayak dulu tuh pernah tuh Kunto Aji kalau nggak salah ya punya musik yang akhirnya bisa membuat terapi untuk beberapa orang gitu ya. Nama albumnya saya lupa itu, tapi ada beberapa tuh. Mungkin kalau saya nyanyi di sini bubar semua nih kayaknya. Tapi ada itu. Akhirnya mendengarkan musik pun itu juga bisa kita lakukan untuk akhirnya kita bisa menerima diri dan terutama tapi musik-musik yang bisa membantu kita ya untuk tenang, rileks dan sebagainya dan akhirnya kita bisa mengenal diri kita bukan musik-musik yang mungkin aliran-aliran keras dan sebagainya tapi bisa jadi juga itu jadi preferensi dia dan akhirnya dia bisa lebih tahu gitu loh apa yang harus dia rasakan seperti itu sih. Gitu Zakia. Mungkin selain journaling bisa dengerin musik juga. Mm-mm. Oke, terima kasih. Aku juga suka nih. Tapi kadang Mm-mm. agak menaruh suatu momen dalam lagu gitu ya, agak merusak juga. Mungkin Iya, Kak iya, Eva iya. ada pertanyaan lain mungkin gitu. Iya nih ya, aku kayaknya udah tertarik juga nih, kayaknya keren banget pembahasan pada sore kali ini gitu. Nah, aku juga pengen tanya nih, ketika kita tuh apa ya, sedang dihadapkan oleh suatu masalah yang besar gitu, kayak kegagalan ataupun kehilangan anggota keluarga kita nih. Nah, apa sih yang harusnya kita lakukan gitu, Bu, yang memiliki penerimaan dini ini yang baik ketika sedang dihadapkan oleh masalah-masalah ini gitu? Oke, akhirnya ini pertanyaannya mungkin cukup berat juga ya. Jadi gini, akhirnya kita ketika menghadapi suatu kegagalan, menghadapi suatu mungkin yang menekan diri gitu ya. Jadi kita kalau terkait konsep self acceptance tadi, yaitu tadi kembali lagi di konsep awal, kita harus mindfulness, kita harus being present. Sebenarnya saat ini apa yang sebenarnya bisa kita kontrol, gitu kan? Dan apa yang tidak bisa kontrol. Nah, kita fokus dengan apa yang bisa kita kontrol, seperti itu kan? Kita misalkan kehilangan, entah itu individu, maksudnya kehilangan saudara, ataupun kehilangan barang yang kita sukai, ataupun ada dimarahi bos atau sebagainya, gitu kan ya. Ada aspek-aspek kita harus kenali mana yang bisa kita kontrol dan mana yang tidak bisa. Yang salah satu yang bisa kita kontrol adalah diri kita, gitu kan ya. Kembali lagi nih, kalau kita bisa kenal dengan diri kita, kita merasa sedih, kita merasa denial, kita merasa kehilangan, kita merasa marah, itu wajar, gitu ya. Tapi ketika kita akhirnya menyalahkan kondisi, menyalahkan situasi, padahal itu kita tidak bisa ubah gitu, karena itu sudah terjadi. Gitu kan. Tapi akhirnya gimana kita saat ini berada di sini dengan cobaan yang sudah kita alami, seharusnya kita bisa berwelas asih ya terhadap diri kita gitu ya, atau self compassion itu tadi ya. Nah itu akhirnya kita tidak menghakimi kan, konsepnya lebih ke arah ya sudah kita sedih, kita rasakan sedih, kita keluarkan kesedihan kita,
kita keluarkan amarah kita, tapi di tempat yang tepat. Dan juga jangan lupa ketika kita sudah merasa tidak bisa lagi, jangan lupa reach help gitu ya. Cari bantuan, cari konselor-konselor, cari mungkin peer counseling ataupun eh, profesional-profesional lainnya yang bisa membantu kita, yang akhirnya membimbing kita untuk bisa lebih tenang, bisa lebih rileks, dan bisa mengenali sebenarnya masalah yang sedang terjadi. Terkadang memang kita sebagai manusia sebenarnya kita tahu nih masalahnya ini dan namanya masalahnya ini dan solusinya ini sebenarnya kita tahu gitu. Tapi ya itu tadi karena kita terkungkung gitu ya dalam suatu pikiran-pikiran negatif yang terkadang kita nggak bisa kontrol dan kadang itu memang harus butuh bantuan dan jangan apa ya jangan bukan malu ya jangan merasa rendah diri kalau kita ketika kita harus mencari pertolongan tapi sebenarnya itu adalah bagaimana kita akhirnya bisa berwelas asih ataupun kita bisa eh, terhadap diri kita tidak eh, menekan gitu ya akhirnya kita bisa mencari pertolongan yang lebih baik gitu seperti itu Mbak Eva. Oke, baik. Ini juga ilmu baru buat saya. Mungkin saya juga pernah mengalami kegagalan sebelumnya, yang dimana saya sempat ngedown banget, gak bisa mengontrol diri juga. Mungkin ini nanti kedepannya akan saya terapkan segini, karena mungkin kedepannya karena kita belum tahu apapun yang akan terjadi gitu. Betul. Oke. Mungkin dari Kak Zakia ada pertanyaan lain nih, karena sudah semakin seru aja pembahasan kita. Iya betul banget terkait kegagalan ya. Kegagalan kayaknya ini agak melekat ke semua orang. Nah, aku jadi tertarik nih. Jadi kan kita pasti dari beberapa kegagalan itu ada yang bikin sampai trauma, bahkan kronisnya mungkin ya gitu. Atau bikin kayak overthinking tiap malamnya. Betul. Nah, jadi aku mau nanya nih, gimana sih sikap kita saat memiliki luka-luka itu di masa lalu? Gimana kita nanggapin perasaan kita gitu, Kak? Oke, terkait hal itu, mungkin kita juga akhirnya eh, terkait trauma ya, kita harus juga bisa dealing gitu ya terhadap trauma itu. Kita harus bisa menerima dan itu prosesnya akan sangat panjang dan eh, lebih baik ketika trauma itu sudah menurut kita sudah berlebihan ataupun akhirnya mengganggu aktivitas kita. Nah, kita harus segera mencari bantuan profesional seperti itu. Dan misalkan ya, kalau itu pun masih bisa kita tangani diri sendiri, kembali lagi, trauma itu terjadi ketika saat itu, gitu kan. Konsep awalnya ketika kita bisa ngomongin self acceptance itu adalah kita harus being here, being present. Jadi kita harus di sini gitu loh. Kita harus fokus apa yang bisa kita lakukan saat ini dan ketika trauma itu terjadi bisa bisa saja kita berpikir eh, apa ya diri kita ini kok seperti ini ya diri kita ini kok kurang ini ya dan sebagainya akhirnya banyak kritik-kritik yang berlebihan muncul ke diri kita gitu dan itu sangat menghambat proses kita menerima diri kita. Nah, kembali lagi, salah satu mungkin yang bisa kita lakukan untuk menolong diri kita, coba kita meditasi. Kita meditasi, kita tenangkan diri, dan kita akhirnya berfokus terhadap apa yang bisa kita lakukan saat. Tetapi kalau trauma itu terus muncul, bayangan buruk-buruk terus muncul, makanya segera untuk cari pertolongan. Seperti itu sih. Ya. Baik, terima kasih Hmm, Kak. Terkait tadi penolongan, mungkin kalau penolongan itu bakal ke psikolog gitu kan ya Kak. betul. Tapi gimana sih bentuk kecil dari langkah sebelum kita ke psikolog gitu Kak? Ataukah kita perlu teman curhat atau gimana gitu? Teman curhat itu bisa, tapi memang akhirnya ketika kita curhat masalah dan juga bukan ke profesional itu juga lebih baik berhati-hati. Kadang kita juga nggak tahu teman kita sebenarnya kita juga entah itu mengalami hal yang sama ataupun mereka belum bisa mengenali terkait apa yang sebenarnya terjadi dengan kita gitu. Akhirnya muncul-munculnya malah suatu saran atau judgement yang nggak kita butuhkan gitu loh.
seperti itu. Dan mungkin salah satu yang apa namanya bisa kita lakukan ya kita harus terima gitu loh. Kita harus memvalidasi emosi kita di masa lalu itu seperti apa dan mengakui, menerima perasaan kita dan akhirnya lambat laun kita akan bisa sembuh dari luka itu gitu kan ya. Kita harus dan memang itu tidak mudah dan tidak akan cepat gitu loh. Itu harus proses yang akan kita jalani dan akhirnya kita menemukan pengalaman-pengalaman baru yang akhirnya kita bisa mengerti itu kenapa harus terjadi di masa lalu seperti itu. Dan Oke, akhirnya berarti kita bisa jadi diri kita saat ini seperti itu. ya betul banget. Berarti benar-benar sembuh dengan waktunya gitu ya Kak ya. Betul, Terus betul. kalau ngomong sama teman juga kadang adu nasib atau bahkan temennya juga jadi temen adalah maut gitu ya. Nah, waduh, Agak-agak ya itu kacau bahaya juga itu. gitu. Mungkin Kak Eva Betul, bisa nih betul, nanya betul. yang lain nih. Oke nih, mungkin ini tadi kan terhadap luka masa lalu gitu. Kadang kalau Hmm. terjadi luka masa lalu itu kadang kita juga nggak bisa nih menerima diri kita sendiri. Nah, menurut Mas Satria nih, apa sih sikap penerimaan diri itu dapat dipaksakan atau enggak sih? Sikap penerimaan diri, oke. Penerimaan diri tidak bisa dipaksakan, kembali lagi. Kita kan tadi kan kami sudah menjelaskan bahwa penerimaan diri itu proses berjalannya waktu dan itu tidak bisa instan dan tidak bisa dipaksakan. Karena itu proses internal diri kita. Makanya ketika kita ingin menerima diri kita, awal mulanya kita harus mengenal diri kita. Cara mengenal diri kita yaitu tadi dari aktivitas tes yang sebelumnya kita lakukan seperti journaling, kemudian kita juga bermeditasi, kemudian kita juga banyaklah terkait konsep-konsep mungkin bisa menggambar ataupun sesuai dengan akhirnya yang membuat diri kita kenal nih, membuat kita being present itu tadi. Seperti itu, Mbak. Jadi tidak bisa dipaksakan. Oke, berarti penerimaan diri ini nggak bisa dipaksakan gitu ya, Pak. Jadi harus mengalir gitu, harus mengenal diri kita sendiri juga gitu. Nah, mungkin Betul. tidak kerasa juga ya, kita udah ngobrol ini sampai di pertanyaan terakhir nih. Nah, banyak sekali ya insight yang Sobat Binar terima nih khususnya, dan buat kami juga nih ilmu-ilmu baru yang kami terima gitu. Nah, sebelum kita akhiri bisikan episode ke-16 ini, mungkin dari Kak Satria nih bisa memberikan closing statement untuk Sobat Binar semuanya nih. Oke, terkait self acceptance, kita harus akhirnya kembali lagi being present seperti itu. Jadi kita harus hadir diri kita di sini, mengenali diri kita, berwelas asih terhadap diri kita, yang akhirnya kita bisa menerima situasi dan akhirnya kita bisa berlanjut untuk move on gitu lah ya dari apa yang sudah kita alami saat ini. Seperti itu sih Mbak Eva yang bisa saya lakukan, yang bisa saya sampaikan. Oke, itu dia tadi closing statement dari Mas Satria yang dimana informasinya sangat berdaging banget ya. Juga gimana cara kita penerimaan diri, terus bagaimana kita menstabilkan kesehatan mental kita dari dengar lagu kalau nggak bisa nulis-nulis nih. Kalau suka yang nulis-nulis bisa nulis jurnal atau bisa juga ke psikolog langsung karena untuk lebih ngobrol lebih jauh dan di Berbinar sendiri juga nih teman-teman bisa konsultasi menceritakan keluh kesah dengan layanan psikolog dari Berbinar. Dan di situ juga ada beberapa package-package yang bisa yang bisa menawarkan teman-teman untuk memilih bagaimana psikolog yang teman-teman inginkan. Dan aku tertarik banget nih. Mungkin Kak Satria kalau ada sosial medianya bisa di-spill dong Kak, gimana sih kalau kita mau eh, psikolog bareng gitu kan sama Oke, teman-teman yang oke, boleh, lain. boleh. Kalau Instagram sih sebenarnya saya aktif nggak aktif ya, tapi nggak apa-apa, bisa di DM aja langsung ke Satria Agassi, jadi sambung gitu ya, hanya Satria Gassi langsung gitu ya, double S. Atau nanti bisa dicek juga di LinkedIn saya, di Satria Kamal Agassi, nanti muncul juga. Seperti itu. Oke, nanti tak follow. Oke, Mas Zakia. Di fallback pastinya.
Oke, nah sebelum benar-benar selesai nih, ada sedikit informasi buat Sobat Binar semuanya nih. Kita ada sedikit informasi yang akan disampaikan oleh Kak Zakia. Buat Kak Zakia boleh disampaikan? Oke, iya terima kasih Kak Eva. Tadi aku udah jelasin juga nih, aku mau ngasih lagi nih, kasih tahu lagi buat sobat-sobat berbinar yang kalau ada lagi keluh kesah atau gundah gulana, bisa banget nih teman-teman buat join untuk berbinar di psikolog layanan One Package atau ada beberapa juga package lainnya yang terdiri dari kelas daring berbasis video pembelajaran, konseling materi secara langsung, dan psikotes yang tersedia oleh berbinar. Nah, bagi sobat berbinar yang berminat dengan produk kami, bisa mendaftar di link yang ada di pin postingan Instagram berbinar. Buka aja Instagramnya berbinar, yang ada logo warna biru-birunya. Terus bisa juga langsung DM ke Instagramnya berbinar. Atau pengen juga connect sama Kak Satria juga bisa. Oke. Oke, nah itu dia Sobat Binar, layanan-layanan yang disediakan oleh Berbinar ini. Jadi kalau penasaran dan ingin mencobanya, langsung aja cek di Instagram Berbinar gitu. Nah sekali lagi terima kasih banyak kepada Kak Satria atas pengalaman, pengetahuan, dan juga tipsnya pada sore kali ini. Karena seru banget dan juga very insightful gitu buat kita semua nih Sobat Binar. Nah semoga bisikan episode ke-16 ini bisa bantu Sobat Binar untuk mengetahui rahasia kebahagiaan yang tepat ya dan penerimaan diri ini. Oke, dan jangan lupa juga untuk mendengarkan bisikan di episode-episode lainnya dan share episode ini kepada sobat binar yang lain karena kita bakal menampilkan banyak seru topik-topik lainnya. Oke, aku Zakia Kurniava sama Kak Eva. Sampai ketemu lagi Sobat Binar. See you. Terima kasih. Bye-bye.